Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15 berkata, "Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Saudara, kita semua sebagai orang tua tentu sangat senang bila melihat anak-anak kita bertumbuh dengan baik, sehat jasmani dan rohani. Sebaliknya, kita tentu akan sangat merasa bersedih bila pertumbuhan mereka terhambat, terlebih bila ada kelainan-kelainan yang membuat mereka tidak bisa bertumbuh secara normal. Hal yang sama juga pasti terjadi pada diri Allah. Ketika Tuhan melihat anak-anaknya bertumbuh, tentu Tuhan akan sangat senang. Sebaliknya, bila Ia melihat anak-anaknya tidak bertumbuh, Ia akan sangat sedih. Bagi seorang Kristen, pertumbuhan adalah sesuatu yang wajib terjadi. Sebab bila iman kita tidak bertumbuh, maka pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan kuasa salib Kristus juga tidak akan berkembang. Hal itu tentu akan menyebabkan kita menjadi seorang anak kecil terus-menerus yang tidak siap untuk melihat hal-hal yang besar yang Allah hendak kerjakan dalam hidup kita. Itu artinya setiap waktu kita harus terus mengalami pertumbuhan. Seiring bertumbuhnya usia kita, seharusnya pertumbuhan rohani pun mengalami pertumbuhan yang semakin baik. Supaya kita didapati oleh Tuhan sebagai anak-anaknya yang dewasa di dalam Tuhan. Namun sayangnya saudaraku, seringkali kita lebih senang menjadi anak-anak ketimbang menjadi seorang dewasa. Seperti sebuah peristiwa yang dikutip oleh Optimist Magazine. Suatu kali ketika Uskup Warren Candler yang terkenal sedang berkhotbah kepada sejumlah besar jemaatnya. Dia sedang menggunakan perikop kisah Ananias dan Safira yang mendustai Allah dan kemudian dihukum mati. Uskup tua itu berkata dengan lantang, Allah tidak lagi menghukum mati orang-orang yang mendustainya. Jika dia masih melakukannya, di manakah saya sekarang? Perkataan Uskup Warren itu dianggap oleh sebagian jemaat sebagai sesuatu yang lucu. Sebagian lagi merespon dengan sinis. Namun kemudian Uskup Warren kembali berteriak, "Saya akan memberitahu Anda di mana saya sekarang. Saya sekarang berada di sini dan berkhotbah di gereja yang kosong." Mendengar pernyataan Uskup Warren yang begitu keras, sebagian besar jemaat terdiam. Dan setelah misa selesai, seseorang bertanya kepada Uskup Warren, "Mengapa Anda berkata Anda sedang berkhotbah di gereja yang kosong? Padahal setiap minggu Anda melihat sendiri jemaat ribuan datang ke gereja Anda." Uskup Warren menjawab dengan sedih dan berkata, "Memang mereka selalu datang tiap minggu berbondong-bondong, tapi saya tidak melihat perubahan hidup yang signifikan. Mereka hanyalah anak-anak yang selalu minum susu, yang selalu ingin dininabobokkan. Mereka tidak suka khotbah yang keras. Mereka juga tidak suka teguran akan dosa. Itu artinya mereka tidak pernah mendengar khotbah yang selama ini disampaikan di atas mimbar." Saudaraku, apa yang dialami oleh Uskup Warren itu bisa saja terjadi di gereja-gereja dimanapun. Bahkan di jemaat Efesus pun hal itu bisa terjadi.
Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka berpegang teguh kepada kebenaran dan kasih Allah, agar olehnya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan salib Kristus, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman dan di dalam pengenalan akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Belajar dari firman Tuhan di atas, saudaraku, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Lewat berbagai peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka, dan lewat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang kita terima di atas mimbar, dan juga pembentukan lewat persekutuan dengan anggota tubuh Kristus, kiranya itu semua menjadikan kita anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh semakin dewasa. Mari kita terus belajar lewat sekolah kehidupan, di mana Yesus sebagai guru kita, Dia yang akan menolong kita, yang akan mengajar kita bagaimana seharusnya menjalani hidup agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur karena kami terus dibentuk oleh Tuhan, kami dituntun oleh Tuhan, baik melalui firman-Mu maupun melalui kehidupan yang kami jalani. Semua itu dapat Engkau pakai untuk membuat kami bertumbuh semakin dewasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami siap untuk mengalami pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu.